yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam terjemah, para ulama di Indonesia menyepakati bunyi terjemahnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah. Alhamdu ini isim, Bu. Dalam ilmu bahasa Arab namanya isim. Isim itu kata benda ya. Kalau kata kerja fi'il namanya. Ditandai dari ada huruf alif lam, al ta'rifnya itu. Alif lam jadi alhamdu. Hamdunya ini masdar, pujian. Pujian itu masdar. Masdar itu bahasa kitanya kata asal. Makanya ibu-ibu kalau bisa anaknya masukin pondok, Bu. Pondok alim. Pondok alim itu belajar kaidah, gitu. Ilmu alat, bahasa Arab. Tahfiz bagus, tapi cuman tahfiz nggak ngerti dia. Seluk-beluk bahasa Arabnya itu. Kalau alim itu pintar membaca kitab kuning, gitu. Karena itu keilmuan, gitu. Ini pondok-pondok salafiyah ya istilahnya, yang ngajarkan kitab kuning itu. Indonesia ini termasuk salah satu negara paling unggul dalam bidang itu. Bahkan mengalahkan negara-negara Arab, Bu. Mengalahkan negara-negara pondok-pondok salafiyahnya itu. Ini kaidah-kaidah semacam ini. Tapi saya ambil globalnya saja lah, biar nggak bingung. Kita bukan dalam belajar bahasa Arab soalnya ya. Jadi masdarnya pujian, kata dasar, kata asal. Alhamdulillah dalam susunan ilmu bahasa Arab itu disebut dengan mubtada wa khobar. Mubtada adalah sesuatu yang dikabarkan. Kabarnya adalah lillah. Segala puji milik Allah. Jadi alhamdu, karena ada huruf alif lam ta'rif, jadi alhamdu. Kayak masjidnya ya kan, Masjid Al-Muhajirin, kan ada pengkhususannya. Bisa saja disebut Masjid Muhajirin kan, tapi kita khususkan pakai alif lam, Al-Muhajirin. Nah alhamdulillah itu pengkhususan, maka ditafsirkan oleh ulama, diterjemahkan segala puji. Nah, alhamdulillah itu segala puji. Lillah, ini khobarnya. Segala puji untuk siapa? Nah di sini kan ada huruf lam, lillah. Karena huruf lam di sini alifnya dihilangkan. Lamnya ini maknanya banyak. Bisa jadi lam di sini lam lil ikhtisas, pengkhususan. Bisa jadi lamnya di sini lam lil milki, milik. Maksudnya segala puji khusus untuk Allah. Itu maksudnya begitu. Segala puji hanya milik Allah. Itu alhamdulillah. Nah, kita ini dari awal saja sudah menggaris bawah itu. Sudah punya komitmen segala puji itu untuk Allah. Segala puji milik Allah. Segala puji khusus hanya kepunyaan Allah. Lalu dijelaskan Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbnya itu badal dari Allah tadi itu. Rabb itu kalau bahasa kitanya apa ya? Pemilik. Rabbul mal, pemilik harta. Pemilik masjid misalnya. Apalagi itu pemilik rumah. Jadi Rabb itu pemilik. Segala puji bagi Allah. Apa penjelasannya? Yakni pemilik alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kata alamin itu bentuk jamak. Alamin itu bahasa kitanya begini, Bu. Segala sesuatu selain Allah. Jadi makhluk kan? Al-Khaliq, sang pencipta Allah. Nah, segala sesuatu yang diciptakan Allah atau segala sesuatu yang selain Allah itu al-alamin.
Di kita ini al-alamin bagiannya, bentuk jamak kan al-alamin itu. Masjid, daratan, lautan, gunung, udara, langit, bumi, jin, setan, demit, iblis, manusia, semua yang terkecil sampai yang besar makhluk ini masuk dalam kategori al-alamin. Saya sederhanakan, segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta. Bahasa kitanya begitu. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta ini. Kita mah cuman menerjemahkan Tuhan aja kan, dibuat sederhana lah, biar nggak ribet, nggak bingung. Nah maka dari itu kita nggak boleh sembarang memuji. Dalam agama ini ada 4 macam pujian. 1, puji qadim ala qadim. 2, puji qadim alal hudus. 3, puji hudus alal qadim. Yang keempat, puji hudus alal hudus. Saya urutkan yang pertama. Puji qadim alal qadim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Boleh nggak Bu Allah memuji diri sendiri? Ya hak Allah dong. Yang sombong cuman Allah, betul nggak kira-kira? Allah memuji dirinya sendiri, yang paling berhak sombong cuman Allah. Yang paling berhak takabur cuman Allah. Al-kibriya uridai walibasi, kata Allah. Sombong itu selendangku, sombong itu pakaianku. Maka kalau ada makhluk sombong, berarti dia merebut selendang Allah, sorbannya Allah, atau merebut pakaiannya Allah. Maka orang yang punya sombong, walaupun sebesar biji darah di hatinya, maka haram surga untuknya. Makanya kita nggak boleh sombong. Yang berhak memuji diri sendiri Allah. Kalau kita itu air laut asin sendiri. Nanti takabur bahaya, nggak dapat surga kita Bu. Abdurrahman bin Mujam padahal orang soleh masuk neraka gara-gara bangga dengan kesolehannya sendiri, malah masuk neraka. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, dan hak Allah untuk memuji dirinya sendiri. Yang kedua ada puji qadim alal hudus. Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk. Atau puji qadim alal hadis. Dikatakan begitu. Puji Allah dengan makhluk. Allah boleh memuji makhluknya. Misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Di Quran kan begitu. Sesungguhnya engkau Muhammad niscaya ada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Boleh. Allah memuji kekasihnya. Allah memuji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji nabi-nabi yang lain. Kadang juga Allah memuji kita, Bu. Kita lagi pengajian ini apa? Konfirmasi dari Nabi itu, annallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian semua di hadapan para malaikatnya. Kita dipuji-puji Allah. Jadi ibu-ibu ini di hadapan Allah diabsen. Saya ini mohon maaf Bu, nama ibu-ibu ini nggak hafal semuanya. Nggak hafal saya Bu. Tapi Allah hafal nama ibu-ibu itu. Ibu-ibu aja kadang-kadang nggak hafal kan nama saya kan. Hafal ya. Kan buktinya kalau pembawa acara itu sering konslet. Bapak Ustadz mikir, lupa nama saya kan. Bisa konslet artinya. Apalagi saya mau nginget nama ibu-ibu, nggak bisa hafal. Kadang-kadang wajah aja pangling gitu. Tapi Allah hafal nama kita. Satu persatu ibu-ibu yang pengajian ini disebut-sebut Allah. Faman dzakaroni
fi malain dzakartuhu fi malain. Orang yang menyebut aku, kata Allah, dalam sebuah majelis pengajian atau zikiran, maka Allah akan menyebutnya juga di hadapan para malaikatnya Allah. Jadi bahasa nabinya, annallaha yubahi bikumul malaikah. Allah memuji-muji, membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Itu namanya puji qadim alal hudus. Tuhan memuji hambanya, Allah memuji makhluknya, maksudnya begitu. Nah, yang ketiga ada lagi puji hudus alal qadim. Puji hudus alal qadim, yakni makhluk memuji Allah. Makhluk memuji Allah wajib hukumnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu namanya makhluk memuji Allah. Kalau bisa Bu, kalau ibu-ibu doa banyak memuji Allah dulu. Kan hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Itu pujian. Ya kalau ibu-ibu nggak ngerti artinya bahasa Indonesia, ya Allah, Allah yang maha baik, baik banget sama saya. Boleh begitu. Asal jangan kenceng-kenceng, banyak yang ngedenger. Jadi lucu nantinya. Allah yang maha baik, baik betul sama saya. Allah yang maha baik telah melimpahkan rezeki yang begitu banyak bagi saya. Memberi saya napas yang lega, mata yang terang melihat, kuping yang terang mendengar. Puji terus Bu. Ujung-ujungnya setelah setengah jam muji Allah, ya Allah, sore ini yang nagih utang datang, duitnya belum ada, tolong kasih saya rezeki. Allah kasih. Puji dulu, karena kewajiban hamba memuji Khaliq, memuji Rabbnya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta to the point, sorry kata Allah. Jangan to the point pakai pendahuluan, pakai alhamdulillah memuji Allah. Apalagi belagak Bu, Tuhan kabulkan keinginanku, kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa lah. Itu sombong Bu, Allah sebel banget. Apalagi berdoa malas, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Allah juga malas itu. Banyaklah memuji, karena itu tugas makhluk, selalu memuji Rabbnya. Puji hudus alal qadim. Nah, ada kategori yang keempat Bu, puji hudus alal hudus. Makhluk memuji makhluk. Muncul pertanyaan, bolehkah makhluk memuji makhluk? Boleh, asal sandarannya kepada Allah. Contoh misalnya, alhamdulillah ya, masih ada alhamdulillahnya kan? Segala puji bagi Allah. Bu Hajah Maliyah, Allah lancarkan rezeki, bisa ngumrohkan jamaah. Ini kita memuji makhluk sebetulnya, tapi pujian kita kembalinya kepada Allah, karena yang ngasih beliau rezeki adalah Allah. Itu maksudnya. Kayak tadi kita Bu Hajah Maliyah foto sama Nuri Maulida ya, foto sama artis ya. Ya kita memuji artis misalnya, cantiknya, tapi harus disandarkan kepada Allah. Jangan berhenti pada artisnya, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah yang memberi keindahan dan kecantikan tersebut. Kalau kita memuji makhluk, murni berhenti sama makhluknya, maka akan menjadi fitnah bagi kita, jadi ujian berat bagi kita. Makanya ibu-ibu memuji anak, anak dipuji terus, cucung dipuji, tapi nggak kembali kepada Allah, sakit-sakitan tuh anak. Makanya ibu-ibu kalau upload foto anak atau cucung di WhatsApp story ya, atau di Facebook, Instagram, sertakanlah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebagai sebaik-baiknya pencipta. Atau minimal katakanlah subhanallah walhamdulillah. Anaknya nggak akan kena ain. Kalau kita nggak sertakan itu, orang yang melihat ada yang iri ketika melihat anak itu sakit-sakitan nantinya, karena ain, mata orang yang iri. Termasuk ibu-ibu lagi foto di medsos, mulutnya mencong,
apa namanya, jari dua begini Bu, hati-hati kena ain. Bu Hajah Maliyah misalnya, mulut mengot begini, fotonya dipercantik, ada bapak-bapak duda ngelihat, kena pelet nantinya. Artinya Bu Hajah Maliyah ngebet pengen kawin lagi ya. Anak cucung malu semua gara-gara itu, kena pelet. Makanya kan ada pantangan wanita foto sendirian di media sosial, karena gampang kena ain gitu. Maka biar nggak kena ain, sertakanlah subhanallah atau fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Takut ada orang memuji Bu, memujinya ini berlebihan, tidak tersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pujian kembalinya harus kepada Allah taala. Itu maksudnya. Baik, satu lagi yang perlu saya sampaikan tentang perkara ini. Nabi bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a ilhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kalau zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah, kalau doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan alhamdulillah ini Bu, nama surat Al-Fatihah. Jadi sebaik-baiknya doa adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ada kalimat alhamdulillah. Makanya kalau berdoa selalu sertakan Al-Fatihah, sertakan alhamdulillah. Doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Baik, demikian ngaji tafsirnya. Sekarang kita masuk ke fikih ya. Fikih kita ibu-ibu, kita kemarin sampai di sebab mandi ya, sebab diwajibkan mandi. Ini karena penulisannya nganclong, biar ibu-ibu nggak bingung, kita fokuskan wudhu dulu sekarang ya. Wudhunya tanggung. Kita fokuskan wudhu. Belum beli ya. Insya Allah nanti Rabu yang akan datang tak bawain ya Bu, karena sibuk belum sempat mampir saya untuk beli. Insya Allah secepatnya ya. Baik, fardu wudhu. Fardu wudhu itu kan kemarin di halaman 12 dulu ya Bu. Kemarin fardu wudhu ya, pelajaran kita sebelumnya ada 6. Sudah kita bahas, saya cuman ngulas saja. Yang pertama al-awal an-niyah, berniat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang ketiga ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke siku, berarti dari jari-jari. Selanjutnya mashu say'im minar ra'si, menghusap sebagian kepala, menghusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam at-tartib, tertib berurutan. Nah, ini sudah kita kaji sebelumnya. Langsung loncat dulu ke halaman 14. Loncat dulu ke halaman 14. Itu langsung syarat-syarat wudhu ya Bu. Nah, syarat wudhu enggak kita baca dulu. Ini saya cari sunahnya wudhu, enggak ada ya. Sunah-sunahnya wudhu. Kita ke sunah dulu. Jadi ibu-ibu harus mencatat ini perkara sunahnya, karena di situ enggak ada. Catat saja di bawah fardu-fardu mandi itu, di halaman 12 itu. Sunahnya wudhu. Sunahnya wudhu. Sunah wudhu ada 10. Wa sunanuhu asratu asya. Sunahnya wudhu ada 10 perkara. Ada 10 perkara. 1 at-tasmiyah, membaca bismillah. 1 bismillah. Nomor 1 membaca bismillah. Kapan membaca bismillah itu? Waktu mencuci telapak tangan. Membasuh telapak tangan, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena
kullu amrin dzibalin lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah putus berkahnya. Nomor 2, mencuci telapak tangan, membasuh telapak tangan. Itu sunnah ya. Ghuslul kafaini qabla idkhalihimal ina. Membasuh telapak tangan sebelum masuk ke tempat wudu. Sebelum masuk ke bejana. Sekarang ibu-ibu nggak pakai bejana, pakai keran. Dan pakai padasan kan, yang nggak punya keran pakai padasan. Kan murah bikin padasan. Kalau nggak kebeli gentong, orang habis ngecat, kaleng cat itu kan kepake tuh, bolongin aja kecil, jadi padasan dia. Paling afdol itu pakai padasan ya Bu, jangan diciduk paling bagusnya. Jadi kalau dulu itu karena nggak ada padasan ya dicelup tangan. Nah sebelum dicelup tangan itu cuci tangan dulu. Jadi mencuci tangan itu bagian dari ibadah. Jadi kampanye protokol kesehatan itu sesuai dengan ajaran Islam. Apa-apa itu nyuci tangan dalam ajaran Islam. Bangun tidur cuci tangan, wudhu cuci tangan, mandi cuci tangan, mau makan cuci tangan. Dalam Islam memang cuci tangan itu sunnah dan berpahala hukumnya. Di mencuci tangan sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga wal matmadah, kumur. Kumur. Makanya ibu-ibu ini rajin wudhu aja udah jauh dari corona lah sebetulnya. Ya kan corona itu dari situ masuknya kan, dari tangan kan, dari rongga mata, dari rongga hidung, dari rongga mulut kan. Kumur. Wal matmadah, kumur. Sunnah yang ketiga. Yang keempat wal istinsyaq. Istinsyaq itu menghisap air ke hidung. Jadi mulai sekarang cara wudhunya jangan salah. Kadang-kadang kita wudhu itu jari kita masuk lubang hidung. Pantesan lubang hidungnya tambah gede ya Bu ya. Karena begini masuk lubang hidung, Pak, salah itu. Orang wudhu itu Bu dihisap airnya, ambil pakai tangan kanan, isap. Kalau nggak bisa dalam-dalam takut belum biasa, ya di depan dulu airnya. Isap dikit, sembur. Cara nyemburnya tutup tangan kiri. Nah begini, sembur. Itu sehat betul. Nggak bisa virus corona masuk ke dalam kalau kayak gitu modelnya. Inilah gunanya kita pengajian, isap, sembur. 3 kali. Kalau bisa dalemin Bu, didalamkan istinsaknya itu. Isap agak dalam, dongakkan kepala, mendongak ke atas. Masuk tuh air. Tapi jangan bernapas, bablas dimasuknya nanti. Ibu-ibu keselak nantinya. Dibiasakan begitu. Istinsak begitu selain virusnya keluar semua, nggak jadi masuk gitu. Juga sehat buat saraf Bu. Insya Allah kalau rajin istinsak nggak akan kena stroke insya Allah. Allahumma amin. Ya karena gitu detak jantung lancar, suplai oksigen ke otak lancar. Kan gini kekurangan oksigen kan bahaya. Banyak orang mati kan gagal oksigen ya. Masuk ke batang otak. Isep air. Coba, mengapa orang kurang tidur penyakitan? Karena kurang suplai oksigen kan ke otaknya. Makanya zaman pemilu 2019 banyak orang mati kan Bu ya. Karena 2 hari 2 malam nggak tidur kan petugas KPPS itu. Ya matilah, penyakit yang lain kumat semua. Nah, istinsak. Itu olahraga saraf itu. Nggak akan kena stroke, nggak gampang stres Bu. Nggak gampang bad mood kalau kata orang sekarang itu. Nggak gampang emosi, nggak gampang kesel. Sehat istinsak itu. Selain virus juga nggak masuk. Saya isap dengan tangan kanan, airnya diambil, dongakkan kepala, kemudian disembur. Kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa, isapnya dikit aja sembur. Takut masuk ke dalam kalau lagi puasa soalnya. Batal sih enggak karena enggak sengaja, tapi takut merusak puasa kita. Itu maksudnya. Baik, setelah istinsak, sunnah yang berikutnya
menghusap semua kepala, itu sunnah hukumnya, menghusap semua kepala. Wa mashu jami'ir ra'si, menghusap semua kepala dari depan ke belakang. Nah gini Bu, dari depan ke belakang. Cuman kalau ibu-ibu wuduknya darurat, nggak usah begitu. Apalagi ibu-ibu lagi tawaf nih batal, wuduknya kan nggak jauh-jauh, misalnya di keran air zam-zam itulah, jangan dibuka kerudungnya, nanti kena dam karena terbukanya aurat. Cukup ibu masukkan tangan saja di depan kepala bagian depan, bukan depan kepala ya, kepala ada bagian depan yang ada rambutnya itu, minimal 3 helai rambut kena, sah wuduknya. Karena yang wajib itu menghusap sebagian kepala, yakni kepala bagian depan. Tapi kalau dalam keadaan normal di rumah wudhu misalnya, ya udah dari depan ke belakang nggak apa-apa, semuanya dihusap. Husap saja ya Bu, bukan dibanjur. Kalau muka iya dibanjur pakai air, tangan dibanjur pakai air. Tapi kalau kepala husap saja. Kalau ibu-ibu banjur, lama ngeringinnya. Karena rambut perempuan kan lama dikeringkannya. Hanya harus pakai apa tuh yang semprot-semprot itu namanya? Hair dryer ya Bu ya, pengering rambut itu ya. Ya ribet banget kan, lap-lap pakai anduk, akhirnya karena kerudungan makanya sering mudah ketombean. Makanya perempuan dikasih kemudahan juga, gak apa-apa depan saja. Selanjutnya menghusap kuping. Jadi kuping itu dihusap saja, jangan dibanjur air, nggak usah. Menghusap kuping itu sunnah hukumnya, bukan wajib ya, sunnah hukumnya. Bahasa fikihnya begini, wa masul udhunain dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Menghusap kedua telinga, luar dan dalamnya dengan air yang baru. Jadi menghusap kepala sama telinga pisah. Di madzhab Syafi'i dipisah. Husap dulu kepala 3 kali, lalu menghusap telinga 3 kali. Bisa langsung 2 tangan ya Bu. Kalau telinga itu bisa langsung 2 tangan begini. Nah gini, telunjuk masukin ke dalam lubang, jempol tangan daun telinga bagian bawah di ini, tarik ke atas begitu. Nah, caranya begitu, tarik ke atas terus. Agak dipencet sedikit untuk olahraga sarafnya, biar sehat kitanya. Agak dipencet sedikit, begitu saja. Barengan boleh kanan kiri. Yang nggak boleh itu kiri dulu baru kanan, itu makruh ya. Kanan dulu baru kiri boleh, tapi kiri dulu baru kanan jangan ya. Bareng nggak apa-apa begini, karena kita wuduknya di keran ya, bareng nggak apa-apa, biar nggak kelamaan juga. Baik, yang selanjutnya biar nggak terlalu berisik, mic-nya nggak usah dipakai dulu. Yang berikutnya wa takhlilul lihyatil qattah. Oh, yang di luar biar dengar ya Bu. Meremas-remas janggut. Tapi ibu-ibu nggak usah lah, ibu-ibu nggak punya janggut soalnya ya Bu. Begini nih, digini-giniin. Yang punya janggut bapak-bapak berarti kan, diremas-remas begini. Selanjutnya membasuh sela-sela jari kaki dan tangan. Itu sembari mencuci tangan, selanya juga. Sembari mencuci kaki, sela jarinya juga. Wa takhrilu asabi'il yadain wa rijlain. Membasuh sela-sela jari kaki dan tangan. Itu pun olahraga saraf, karena banyak saraf di sana itu. Agar kita sehat, refleksi sekalian lah sela-selanya itu. Selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra, dahulukan yang kanan dari yang kiri. Dahulukan yang kanan dari yang kiri, itu sunnah hukumnya. Selanjutnya yang ke 9 sekarang ya. Yang ke-9 wa taharatu talatan. Udah 10 ya? Oh ya, mencuci 3 kali. Mencuci masing-masing 3 kali. 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Wajibnya sekali. Sekali gak apa-apa Bu, tapi sunnahnya 3 kali. Sedemikian rupa itu sunnahnya wudhu. Baik, saya ambil contoh prakteknya dari awal. Sifat wudhu ya.
Sifat wudu itu pertama cuci tangan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kumur-kumur 3 kali. Setelah kumur-kumur 3 kali, hisap air ke hidung, hisap air di hidung, disemburkan. Kalau mau didongakkan dulu boleh, tapi kalau belum biasa isap aja di depan, sembur kiri sekali sampai 3 kali. Apalagi ibu-ibu lagi kena flu ya Bu ya, baru pilek, cepat itu Bu sembuhnya kalau ngisap gitu. Jadi bahkan kalau ibu-ibu sudah rajin istinsak, insya Allah nggak kena flu, insya Allah. Walaupun flu juga tergantung daya tahan tubuh ya Bu. Kalau ibu-ibu kurang tidur, daya tahan tubuhnya kurang, ya walaupun rajin istinsak kena juga gitu. Cuman maksud saya pencegahan agar bakteri nggak masuk. Isap air ke hidung, disemburkan. Setelah itu membasuh muka. Setelah istinsak ya kita membasuh muka sembari berniat. Pas basuh muka itu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tahu boleh bahasa Indonesia, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Membasuh muka 3 kali. Setelah membasuh muka 3 kali, baru kemudian kita membasuh tangan. Nah ini dari jari-jari ya Bu, sela-selanya dulu aja biar dapat. Dari jari-jari tarik ke siku, basuh tangannya. Balik lagi ke jari-jari ya Bu, balik lagi ke siku, begitu 3 kali. Jari-jari lagi, balik lagi ke siku. Baru yang sebelah kiri balik lagi ke siku begitu. Basuh lagi, balik lagi ke siku caranya. Di jari-jari lagi, balik ke siku 3 kali. Setelah membasuh tangan masing-masing 3 kali, maka menghusap kepala. Boleh depan saja, kepala bagian depan minimal 3 helai rambut kena 3 kali. Boleh dari depan ke belakang begini, dari depan ke belakang begini. 3 kali. Depan ke belakang 3 kali. Nah gitu. Setelah menghusap kepala 3 kali, maka kita menghusap telinga, ngambil air lagi, masukkan telunjuk kita dari bawah daun telinga, tarik ke atas begitu. Dikorek-korek sedikit, tarik ke atas begitu. Korek-korek sedikit, tarik ke atas begitu. Setelah telinga 3 kali selesai, baru kita membasuh kaki. Dari jari-jari kaki ke mata kakinya tarik. Dari jari-jari kaki ke mata kaki. Kanan dulu, baru kiri. Setelah itu selesai berwudu. Selesai berwudu, kemudian kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, kalau begitu tuh cara ibu-ibu wudu, maka di hari kiamat nanti dibukakan 8 pintu surga. Yang ibu-ibu bebas pilih masuk dari pintu mana saja yang disuka. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa doanya. Setelah wudhu sempurna, ngadep ke barat. Ke kiblat maksud saya. Ngadep ke kiblat, tadah tangan doa. Kita makan males. Apalagi bapak-bapak itu habis wudhu selonong boy masuk aja karena males. Nah makanya ibu-ibu saya biasakan biar nggak malas wudhu di rumah, biar langsung bisa ngadep barat kemudian berdoa. Dihafal doanya ya. Kalau nggak hafal, searching di Google dapatlah. Udah diijazahkan ini. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja jadilah sebetulnya. Tapi tambahin doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu fadilahnya wudhu sempurna sampai membaca zikir tadi. Silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Ya, baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas. Kaos kaki ya?
Oh, nggak harus giniin aja Bu, nggak harus gini, nggak ribet ya. Kalau begitu kelamaan nanti wudhunya. Pakai jari-jari tangan kita saja, gitu. Dan itu pun tidak mesti terlalu detail ya Bu ya. Kecuali ibu-ibu waktunya longgar, nggak apa-apa. Itu biasa saja. Yang penting mencukupi gitu. Kalau sudah sering dilakukan kan bersih juga. Jadi begitu. Kecuali kalau ibu-ibu lagi bersih-bersih sengaja, pakai batu kayak orang kampung gitu kan, digosok-gosok nggak apa-apa. Tapi kalau untuk wudhu saja, ya tetap kena di situ, pakai jari-jari tangan kita, tapi tidak juga terlalu ribet, khawatir kelamaan. Saya kasih solusinya ibu-ibu, kalau sedang tempat wudhunya ngantri, itu harus beda wudhunya dalam keadaan normal. Kalau ngantri banyak yang wudhu, maka ibu-ibu membasuhnya sekali-sekali aja. Tetap dianggap sempurna wudhunya, walaupun sekali nggak 3 kali. Tetap dapat pahala yang sama. Karena memaklumi orang yang sedang ngantri. Kalau ada yang protes suruh ngaji dianya. Kok sekali nggak 3 kali, makanya pengajian gitu. Jadi nggak harus 3 kali kalau ngantri, biar nggak kelamaan gitu. Karena ada orang berjejer gitu ya, ngantri kerannya cuma 1. Itu kelamaan. Kalau kita mau sempurna 3-3 kelamaan gitu. Jadi jelas ya. Masih ada, silakan. Oh gitu. Ya. Sedekap tangan kiri di atas. Sah sholatnya, tapi makruh yang seperti itu. Mengapa makruh? Begini, sunnahnya sholat itu wadu'a yadahul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah, bukan rukun ya. Sunnah. Nah, konsekuensi hukum perkara sunnah yang tidak diamalkan, maka menjadi makruh lawannya. Lawan sunnah itu kan makruh. Maka orang bersedekap tangan kiri di atas tangan kanan makruh hukumnya. Makruh itu dibenci, enggak disukai. Tapi sah sholatnya. Begitu Bu. Jadi sunnah itu pasti balikannya makruh. Beda dengan rukun. Kalau rukun dilanggar enggak sah sholatnya. Itu bedanya begitu. Kalau sunnah dilanggar makruh. Contoh misalnya begini. Orang wudhu tangan kiri dulu baru tangan kanan. Sah enggak wudhunya? Jawabannya sah wudhunya. Tapi makruh. Karena mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri itu sunnah. Melanggar yang sunnah makruh. Tapi kalau begini Bu, membasuh tangan dulu baru muka, nggak sah wudhunya. Karena tertib itu rukun gitu, nggak boleh tangan dulu baru muka, harus muka dulu baru tangan, maka nggak sah wudhunya. Nah itu kaidah itu begitu. Jadi fikih itu ada konsekuensi ketika dilanggar. Kalau sunnah konsekuensinya makruh, kalau rukun konsekuensinya kalau dilanggar nggak sah, begitu, batal. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh ya. Cincin yang dipakai di tangan dianggap tidak menghalangi air. Enggak apa-apa Bu. Cuman digini-giniin dikit lah agar air itu tetap serap kok dia, tetap serap. Termasuk pakai jam. Makanya jam ini saya longgarkan sedikit. Kalau wudhu itu nggak perlu saya lepas, gini-giniin aja. Nah gitu ya. Jadi cincin juga begitu ya Bu. Nggak apa-apa, nggak dilepas, dia masuk air itu, tetap masuk kok. Cuman diginiin dikit aja, agar airnya resap ke dalam. Sah wudhunya. Dulu Nabi kalau pas masuk kamar mandi cincin dilepas karena idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika beliau masuk ke WC dilepas cincin. Karena cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ada kalimat suci di situ, tidak boleh. Makanya ibu-ibu kalung jangan ditulis lafaz Allah liontinnya. Boleh inisial nama sendiri atau nama suami gitu ya. Atau apa, asal jangan lafaz Allah karena itu kalimat suci gitu. Jadi cincin nggak apa-apa nggak dilepas. Nanti ibu-ibu di wudhu di sana dilepas, lupa naruh masanginnya lagi. Cair yang ketemu. Yang ketemu kalau jujur mah iya. Kalau nggak jujur.
Memang bukan nggak jujur, lagi kepepet. Bayar SPP sekolah anaknya belum kebayar, Bu. Nah, rezeki ini pikir dia. Begitu. Baik, masih ada? Ya, Bu Haji. Oh ya. Iya. Itu istinsaknya karena belum bisa ngisep ya. Ya sah saja, nggak apa-apa, diginiin juga sah, nggak masalah. Dan tidak juga makruh karena belum biasa. Tapi dilatih Bu Haji. Isep dikit aja dulu gitu ya. Isep dikit aja. Nah, semburin. Dilatih kok bisa. Dilatih bisa. Untuk ini juga sih Bu, pencegahan berbagai macam penyakit ya, termasuk sinusitis dan lain sebagainya ya. Itu bisa, itu bagus untuk olahraga saraf juga. Dilatih saja. Kemudian kanan kiri gitu ya wudunya. Apa sah? Jawabannya sah juga. Tapi yang lebih afdol nggak begitu. Kanan dulu baru kiri. Kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Kaki kanan 3 kali baru kaki kiri 3 kali. Itu kaifiat sifat mengerjakan wudhu yang paling utama, begitu. Bahkan tadi dia tangan kiri dulu baru kanan pun masih sah. Wudhunya masih sah. Kaki kiri dulu baru kaki kanan masih sah. Tapi makruh ya. Tapi kalau kaki dulu baru tangan, enggak sah wudhunya. Itu aja kaidahnya. Ya, silakan. Boleh, boleh. Ya mungkin dia lupa. Jadi ingatkan. Jadi buktinya dia rajin sedekah kan? Dia rajin sedekah, tapi kok dia hutangnya dulu nggak dibayar. Berarti diingatkan. Datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, Bu, dulu ibu pernah berhutang sama saya. Sekian di tahun sekian. Mungkin ibu lupa, saya cuman mengingatkan. Ah, begitu. Tapi jangan update di Facebook, jangan. Serajin sedekah tapi nggak pernah bayar utang, jangan. Jadi begitu caranya, diingatkan. Mungkin lupa, namanya manusia ya Bu ya, bisa jadi itu lupa, bisa jadi kemungkinan besar lupa. Atau bukan lupa Bu, dia malu gitu, ada rasa nggak enak, makanya datang baik-baik gitu, ngomong aja nggak apa-apa. Dia mungkin malu, tidak masalah. Karena hutang jangan sampai begini, begitu dia mati baru kita nagih ke anak cucunya kan. Masalahnya anak cucunya belum tentu percaya, jadi masalah nanti itu. Karena mengapa? Hutang bisa menghalangi orang untuk masuk surga. Seandainya kita nggak berani menyampaikan, berarti kita harus berani mengikhlaskan. Harus begitu.
Seandainya kita nggak berani menagih, berarti kita harus mengikhlaskan. Nagih itu nggak apa-apa kok kalau pribadi, nggak terang-terangan depan orang nggak apa-apa, dengan bahasa yang sopan wajar kan. Orang lupa, orang lalai itu wajar banget. Uang utang kita sama Allah juga kita bisa lupa kan Bu ya. Sudah punya nadar sama Allah, lupa bayarnya, Allah kasih ingat kan. Entah dikasih apa gitu kan, entah dikasih sakit buat mengingatkan. Wajar, ndak apa-apa. Itu termasuk menyelamatkan. Makanya ibu saya itu kalau ngasih pesan, kalau orang utang, kalau kamu nggak sanggup mengikhlaskan saat dia nggak bisa bayar, jangan pinjemin, daripada jadi ribut. Ya juga. Jadi ngutangin orang itu, tapi jangan diumumkan, cukup di hati kita nyimpennya. Ngutangin orang itu sudah harus siap mengikhlaskan kalau dia nggak bayar. Harus begitu. Kalau nggak siap jangan, jadi dosa nantinya. Terus enak juga Bu, orang yang menghutangi itu pahalanya langgeng. Misalnya ada orang berhutang sama kita 10 juta. Sampai dia mulangin, terus dapat pahala sedekah kita. Begitu. Jadi kita dapat pahala sedekah. Misalnya 10 tahun dia nggak mulangin, selama 10 tahun kita dapat pahala sedekah. Sampai dia memulangkan. Kalau begitu Pak Ustadz, kalau saya ngutangin orang nggak usah mulang-mulangin dong orang. Nggak gitu juga kali, enak aja ya. Intinya begitu ya Bu ya, jelas ya. Ya, cukup ya. Langsung doa. Oh ya, saya sudah mau asar Bu, saya ini mau ke Pulau Damar soalnya. Baik, demikian kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma